Halo, selamat berjumpa kembali di Sosiologi kelas 11. Pada kali ini kita akan bicara tentang integrasi sosial sebagai upaya pemecahan masalah sosial di masyarakat. Pada pertemuan kali ini kita akan bicara tentang definisi integrasi sosial. Kita tahu yang namanya integrasi sosial. Integrasi sosial itu adalah sebuah proses penyesuaian unsur-unsur budaya agar melebur menjadi satu. Nah, dalam hal ini, peleburan itu merupakan ada beberapa hal. Menurut Paul Horton, yang namanya peleburan atau integrasi itu adalah pengembangan suatu etnik dengan yang dilakukan bersama-sama dengan unsur-unsur masyarakat. Nah, di sini sementara dengan seperti itu, maka yang namanya integrasi sosial itu adalah dilakukan bersama-sama dengan unsur-unsur dalam suatu masyarakat. Kita tahu bersama unsur-unsur masyarakat itu berbeda-beda, baik watak maupun sikapnya. Nah, intinya di sebuah integrasi sosial itu terjadi karena suatu solidaritas meskipun terjadi perbedaan watak dan sikap. Nah, diintegrasi terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama adalah integrasi bangsa. Lalu yang disebut integrasi bangsa, kita tahu bangsa Indonesia adalah beraneka ragam, baik suku, ras, agama. Nah, dari keanekaragaman itu akan menciptakan suasana yang harmonis dengan anggota masyarakat. Sikap harmonis ini dapat dilakukan dalam proses integrasi sebuah bangsa. Artinya seperti itu. Jadi kita menciptakan sebuah suasana harmonis agar terjadi sebuah integrasi. Kemudian yang kedua adalah integrasi nasional. Di integrasi nasional adalah proses penyatuan mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga tercipta sebuah keserasian dan keselarasan secara nasional. Artinya apa? Artinya dalam sebuah masyarakat yang berbeda-beda, masyarakat yang multicultural, itu terjadi sebuah keserasian maupun keselarasan. Nah, keserasian maupun keselarasan itu akan memuncul dengan salah satunya adalah pembahuran bangsa. Kemudian yang kedua adalah kerukunan antar umat beragama dan kepercayaan yang dianut. Jadi di sini tidak ada umat beragama yang mayoritas atau minoritas atau yang berkuasa dan yang dikuasai. Kemudian yang ketiga adalah perubahan nilai-nilai. Artinya kita nggak kekeh dalam satu nilai saja. Nah, kemudian selanjutnya adalah integrasi budaya. Apa tuh integrasi budaya itu? Nah, integrasi budaya, integrasi yang terjadi karena budaya kita yang berbeda-beda. Nah, faktor pendorong integrasi budaya itu ada juga bermacam-macam. Salah satunya yang nomor pertama adalah proses penyesuaian unsur budaya. Kita tahu unsur budaya, 7 unsur budaya. Unsur budaya, 7 unsur budaya itu meliputi adalah agama, bahasa, kemudian kesenian, mata pencarian, kemudian sistem kekerabatan, organisasi masyarakat, dan yang satu adalah ekonomi. Dari beberapa unsur budaya tersebut bermacam-macam, maka antara suku satu dengan suku yang lain berbeda-beda itu akan dijadikan satu atau dijadikan sebuah penyesuaian. Nah, kemudian yang kedua adalah pola hubungan yang serasi. Kalau kita tahu pola hubungan itu ada dua, disosiatif dan asosiatif. Yang disosiatif itu adalah hubungan yang berusaha untuk mencerai-berai, dan hubungan yang asosiatif itu hubungan yang membuat sebuah persatuan. Nah, dalam integrasi ini, maka yang dimunculkan adalah proses penyatuan dari hubungan asosiatif dan menghindari dengan proses disosiatif. Kemudian yang ketiga adalah unsur budaya yang berbeda. Kita harus saling menghargai unsur-unsur budaya yang berbeda-beda. Dari 7 unsur budaya yang tadi sudah disebutkan bahwa masing-masing suku, agama, dan ras itu akan mempunyai suatu unsur yang berbeda.
kekerabatan. Sistem kekerabatan dari suku Minang maupun suku Jawa itu berbeda. Di suku Minang